Kamu kok rolek iki 14 kok sapa? Wis mari. Halo sobat ALC semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya sahabat ALC. Bagi sahabat ALC yang belum like dan subscribe, tolong terlebih dahulu di like dan subscribe channel ini. Terima kasih ya teman-teman. Kali ini kita membahas tentang ada pertanyaan di forum lagi ya, di forum advokat atau grup dari konsultan hukum ya, dimana pertanyaan adalah saya mempunyai sebidang tanah yang suratnya masih berupa PPAT. Ini mungkin AJB camat ya, PPAT atau bisa juga AJB dari notaris. Saya beli dari si A dan tahun ini surat saya itu saya ajukan program PTSL. PTSL ini adalah singkatan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi ini program dari pemerintah di mana pemerintah memberikan layanan sertifikat gratis untuk warga yang di daerahnya diadakan program PTSL ini ya. Jadi PTSL ini tidak semua daerah ada ya. Jadi di Kabupaten A mungkin ada, belum tentu di Kabupaten B ada program ini. Jadi programnya bergantian biasanya atau bergilir. Kita lanjut ke pertanyaan tadi ya. Setelah semua pemberkasan selesai, pihak kelurahan meminta asal-usul tanah tersebut dari awal penggarapan sampai terbit surat dari PPAT yang saya miliki. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui asal-usul pemilik pertama sebelum pemilik A menjual ke saya? Karena pemilik A waktu menjual tanah tersebut hanya memiliki surat PPAT saja, dan si A sekarang sudah meninggal dan semua anaknya sudah tidak ada yang tinggal di daerah tersebut. Sementara saya tidak tahu dengan pemilik pertama. Langkah apa yang saya lakukan? Jadi begini ya teman-teman, dari pertanyaan ini, apabila kita membeli tanah ya dari seseorang, meskipun suratnya itu PPAT atau PPATS ya biasanya untuk camat, dan sudah kita balik nama dari seseorang tersebut, ketika akan meminta menaikkan tingkat atau dikonversi untuk menjadi ke sertifikat, untuk mengetahui asal usul dari tanah tersebut atau bahasanya riwayat tanah ya, seperti video yang tadi di awal tadi, riwayat tanah tersebut kita bisa mintakan ke desa ya, tentunya dengan membawa bukti-bukti kepemilikan dari kita, semisal bukti PBB ya. Jadi kalau kita memang memiliki tanah tersebut, tentunya tiap tahun kan kita diwajibkan untuk membayar PBB atau PPL ya, bahasa Indonesia PBB itu pajak bumi dan bangunan yang berwarna merah itu. Jadi kita membawa bukti itu, terus bukti dari AJB atau surat yang dari PPAT tersebut ya. Jadi dibawa aja fotokopinya ke desa atau ke kelurahan, terus kita temui dari staf ataupun sekretaris desanya ya, kita sampaikan bahwa kita meminta riwayat akan tanah. Jadi bentuknya seperti video di awal tadi, bentuknya ya memang surat keterangan tentang riwayat tanah ya. Memang tanah itu ada riwayat kepemilikannya ya. Mungkin kalau sesuai dengan Undang-Undang Agraria yang pertama kali tahun 60, jadi di Kerawangan atau letter C desanya itu muncul di tahun 60 pemiliknya siapa, terus nanti pernah berpindah tangan atau beralih ke siapa, itu ada namanya nanti dari letter C ada riwayatnya, dan nanti akan di
diketikan oleh perangkat dari desa tersebut serta kemudian distempel oleh Pak Lurah. Saya kira itu tidak ada masalah dan bahkan tidak ada biayanya ya teman-teman kalau untuk meminta dari riwayat keterangan tanah, asal memang pembeliannya jelas ya. Jadi tanah itu harus jelas. Kenapa kalau sampai terjadi penolakan dari perangkat desa atau Bapak Lurah atau kepala desanya ditolak, pasti ada permasalahan dari tanah tersebut. Mungkin saja ahli warisnya atau orang yang di atasnya dulu, anak-anaknya tidak merasa menjual atau dipermasalahkan tentang lain hal ya. Jadi ada permasalahan tentunya nanti sama desa bisa ditolak. Karena yang tahu tanah tersebut bermasalah dan enggak biasanya desa ya, melalui kepala dusun atau kasun. Jadi seperti itu ya, menjawab pertanyaan bagaimana cara mengetahui asal-usul dari pemilik sebelumnya kepada Anda itu mintanya ke desa. Jadi kalau mintanya ke kantor BPN atau kantor pertanahan tentu mereka juga tidak mempunyai riwayat tersebut ya, karena semuanya ada di desa yang biasa dinamakan buku kerawangan atau letter C-nya itu ngumpul semua ada di desa. Baik teman-teman, kita tarik kesimpulan saja daripada vlog singkat kali ini ya. Jadi negara memberikan program kepada rakyatnya namanya program PTSL ya, atau singkatan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap, di mana tujuan dari program tersebut adalah memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Tapi program ini tidak serentak dijalankan ya, jadi bergantian, biasanya bertahap dari kabupaten A ke kabupaten B dan ke kabupaten selanjutnya. Jadi diharapkan warga yang belum memiliki sertifikat untuk mengikuti program ini secara gratis. Tapi program ini ditujukan hanya untuk tanah yang belum pernah tersertifikat ya teman-teman. Jadi digarisbawahi program PTSL ini untuk tanah yang tidak pernah terjadi sertifikat. Bila teman-teman memegang akte jual beli, membeli sebagian atau sertifikatnya ada induknya, maka program ini tidak berlaku, alias tidak boleh maksudnya. Kalau kita membeli tanah dari sertifikat yang induk atau ada induknya, kemudian kalian pegang akte jual belinya atau PPAT-nya, diajukan PTSL ini tidak bisa karena beda langkah ya, atau beda solusi kalau membeli tanah dari tanah yang sudah ada induknya. Jadi kalau sudah ada induknya, ngajukannya pecah bidang ke BPN setempat atau ke BPN di mana objek tersebut berada. Terima kasih vlog singkatnya, semoga teman-teman mendapatkan pencerahan dari permasalahannya atau mendapatkan ilmu yang baru dari masalah tanah ini. Tetap semangat, sehat selalu. Salam Arema Legal Konsultan. Wassalam.